Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Cahyani. Saya sebagai guru matematika sekaligus mahasiswa S2 Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini, saya diberikan kesempatan untuk membahas salah satu tokoh yang memiliki peranan penting di dalam dunia pendidikan. Jadi, untuk konten matematikanya kita bahas di video selanjutnya ya. Oke. Tokoh yang akan kita bahas kali ini itu Dr. Sutomo. Nah, mendengar nama Dr. Sutomo pasti langsung mengingatkan kita tentang pahlawan nasional, bukan? Benar. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang kisahnya sering dikaitkan dengan organisasi Budi Utomo. Namun, bukan hanya di sana saja. Terdapat beberapa organisasi penggerak nasional yang dipimpinnya serta jasa yang diberikannya secara ikhlas kepada masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda. Nah, beberapa organisasi yang dimaksud yaitu seperti Budi Utomo salah satunya, ada Indische Vereniging, ada Indonesia Study Club. Beliau juga mendirikan sebuah majalah yaitu Penyebar Semangat, dan beliau juga merupakan pimpinan dari Parindra yaitu fusi dari PBI dan Budi Utomo. Nah, oleh karena itu, penasaran bukan dengan kisah perjuangan pahlawan ini? Nah, bahas kisah perjuangannya, mari kita mengulik lebih dalam dulu. Siapa sih Dr. Sutomo ini? Nah, Dr. Sutomo ini lahir dengan nama Subroto. Kemudian pada sekolah menengah, dia mengubah namanya menjadi Sutomo. Beliau lahir pada tanggal 30 Juli 1988 di Desa Ngempeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Baik, pada tahun 1908, Dr. Sutomo menempuh pendidikan kedokterannya di School of Opleiding van Inlandse Artsen di Batavia yang saat ini kita sebut sebagai Jakarta. Nah, meskipun sang kakek menentang keinginannya untuk melanjutkan sekolah kedokteran dan meminta beliau sekolah di Pangreh Praja yang merupakan sekolah bagi pemangku negara, namun berkat kegigihannya yang tidak dapat digoyahkan lagi, serta mendapatkan dukungan penuh dari sang ayah, yaitu Raden Suwaji, Sutomo tetap melanjutkan sekolahnya di Sofia. Selama pendidikannya di Sofia, Dr. Sutomo sering bertukar pikiran dengan pelajar lainnya mengenai penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda saat itu. Mereka memiliki cita-cita ingin memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan yang ada. Hal ini juga didiskusikan Dr. Sutomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional. Nah, dengan adanya dorongan dari berbagai pihak, pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo dan pelajar Sofia lainnya mendirikan suatu organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, saat ini kita kenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Dr. Sutomo sendiri diangkat sebagai ketua dari organisasi Budi Utomo ini dengan penggagasnya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia dengan memiliki tujuan yaitu kemajuan nusa dan bangsa. Selain itu, dengan didirikannya Budi Utomo ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa mereka itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan negara Indonesia sendiri pada saat itu.
Nah, terdapat 4 tujuan dasar didirikannya Budi Utomo. Yang pertama, ada memajukan pengajaran. Yang kedua, ingin memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, ada memajukan teknik dan industri. Dan ingin menghidupkan kembali kebudayaan Indonesia saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1911, Dr. Sutomo lulus dari Stovia dan menerima gelar dokternya sebagai Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo sendiri bertugas di beberapa tempat, berpindah-pindah tempat. Yang awalnya dia bertugas di Semarang, kemudian dipindahkan ke Tuban, Lubuk, Pakam, Sumatera Timur, dan berakhir di Malang. Nah, sewaktu Dr. Sutomo bertugas di Malang, ia berhasil membasmi wabah pes yang melanda saat itu daerah Magetan. Nah, ini salah satu pengalaman yang luar biasa baginya karena sudah dapat mengemban tugas mulia dan masyarakat yang dibantunya merasa jatuh cinta dan mengagumi sosok Dr. Sutomo ini. Kedekatan Dr. Sutomo dengan masyarakat, khususnya rakyat kecil, dapat terjalin dengan nyata. Hal ini terjadi karena Dr. Sutomo adalah sosok yang dapat aktif berkegiatan sosial secara ikhlas, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di kala itu. Dan bahkan beliau juga membebaskan biaya pengobatan bagi pasiennya. Sangat bijak dan sangat berjiwa sosial, dapat kita lihat. Nah, pada tahun 1917, Dr. Sutomo menikahi seorang perawat Belanda yang bernama Everdina Broering, yang ia kenal saat bertugas di Blora. Karena prestasi yang telah dicapai olehnya, pada tahun 1919, Dr. Sutomo mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan spesialisnya di Universitas Amsterdam di Belanda. Nah, selama berkuliah di sana, Dr. Sutomo secara aktif mengikuti kegiatan Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda, yang melakukan kegiatan yaitu ingin memajukan juga kemerdekaan Indonesia walaupun mereka ada di Belanda. Nah, beliau mengikuti kegiatan ini pada tahun 1921 hingga tahun 1922. Nah, pada tahun 1923, Dr. Sutomo lulus dari pendidikan spesialisnya. Kemudian, ia kembali ke Indonesia dan menjadi pengajar di Netherlands Arts School, atau kita sebut dengan NIAS. Nah, pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC, yaitu kelompok studi Indonesia di Surabaya. ISC sendiri merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. Nah, kegiatan utama dari ISC adalah diskusi politik dan melakukan pembahasan persoalan publik yang terjadi di kala penjajahan Belanda. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, dan koperasi yang tentunya itu sangat diharapkan dapat membantu pendidikan dan perekonomian masyarakat. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Nah, pada tahun 1933, Dr. Sutomo mendirikan sebuah majalah yang bernama Penyebar Semangat. Nah, majalah ini digunakan sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk menyuarakan
kemerdekaan atau untuk menyuarakan perjuangan Indonesia saat itu agar mencapai kemerdekaan. Seperti itu. Nah, di bawah kepemimpinan Dr. Sutomo, Partai Persatuan Bangsa Indonesia mengalami perkembangan yang cepat. Namun, sangat disayangkan tekanan dari Belanda juga semakin keras. Sehingga pada Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabung menjadi satu dengan nama Parindra, yaitu Partai Indonesia Raya. Nah, di bawah kepemimpinan Sutomo juga, Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Dr. Sutomo, dia sangat teguh dengan pendiriannya di tengah-tengah radikalisme yang terjadi saat itu. Tokoh kebangkitan nasional ini menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 30 Mei 1938 di Jawa Timur saat usianya 49 tahun. Dari biografi singkat Dr. Sutomo itu dan melihat kisah perjuangannya, dapat dilihat bahwa Dr. Sutomo itu bisa dikatakan sebagai seorang pionir dalam pergerakan nasional yang memiliki cita-cita Indonesia mulia. Nah, dengan motivasi yang diberikan oleh sang ayah, serta diskusi bersama teman-temannya, juga bersama tokoh penggerakan nasional lainnya, seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan melihat secara langsung dengan sendiri kejadian yang menimpa bangsa Indonesia, Dr. Sutomo dengan semangat mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Jiwa sosial Dr. Sutomo tidak perlu diragukan lagi adanya. Nah, ajaran Dr. Sutomo yang masih relevan saat ini, yaitu semangat pemuda dalam mencari solusi untuk mengatasi suatu permasalahan bangsa dengan jiwa sosial yang sangat tinggi. Dari sini kita dapat lihat bahwa pendidikan dan lingkungan sosial sangat memberikan pengaruh besar bagi kesuksesan seseorang yang tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan bangsa dan negaranya. Nah, di era revolusi Industri 4.0 ini, seperti yang kita ketahui, sebagian besar kegiatan dan proses kehidupan itu bergantung dengan digitalitas. Bahkan dunia pendidikan pun sekaligus. Bukan hanya pendidikan intelektual yang perlu ditingkatkan, namun pendidikan karakter tak kalah pentingnya. Nah, oleh karena itu, era revolusi Industri 4.0 ini diharapkan masyarakat memiliki karakter yang bijak dalam menggunakan teknologi yang ada. Sehingga penguatan pendidikan karakter merupakan salah satu upaya pendidik dan peserta didik dalam menciptakan karakter pribadinya masing-masing. Sehingga mereka atau kita dapat menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Nah, relevansi kisah dari Dr. Sutomo itu dengan 5 nilai utama karakter prioritas PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sutomo ini dapat kita kaitkan dengan 5 nilai karakter tersebut. Nah, 5 nilai karakter utama tersebut harus kita tanamkan, harus bisa kita tanamkan sejak dini pada anak didik kita kelak. Nilai 5 karakter utama tersebut yaitu yang pertama ada nilai religius, yaitu memberikan bantuan secara ikhlas tanpa melihat perbedaan. Nah, dari kisah Dr. Sutomo, kita dapat melihat bahwa Dr. Sutomo itu dengan ikhlas memberikan bantuan tanpa melihat perbedaan yang ada. Bahkan, dia memberikan pengobatan secara gratis, tanpa biaya sepeser pun. Itu adalah contoh nilai dari religius. Yang selanjutnya ada nilai integritas. Nah, Dr. Sutomo adalah orang yang dapat dipercaya berdasarkan perkataan, tindakan, dan pekerjaannya, serta dia dapat berkomitmen dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini juga dapat kita lihat pada aktifnya beliau terlibat dalam kehidupan sosial yang ada.
Nah, jika kita kaitkan dengan anak didik sekarang, upaya siswa untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Komitmennya dia bagaimana, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada gotong royong, nilai gotong royong. Sutomo beserta teman-temannya di Stovia, beserta tokoh penggerak lainnya, dapat mendirikan organisasi Budi Utomo yang diperingati saat ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu salah satu organisasinya. Nah, dengan tujuannya ingin memerdekakan dan membebaskan Indonesia dari penjajah. Itu keinginan yang mulia, kemudian mereka bergotong royong sehingga terciptalah organisasi-organisasi yang ada. Nah, hal ini dapat mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama, bahu-membahu menyelesaikan persoalan yang ada. Kemudian nilai yang keempat itu ada nilai mandiri. Dengan keinginan yang kuat dan tak tergoyahkan, Dr. Sutomo dapat menyelesaikan pendidikannya dan dapat merealisasikan harapan dan cita-citanya, yaitu membantu masyarakat di bidang kesehatan dan bahkan dapat mengatasi wabah pes yang melanda Magetan saat itu. Nah, tindakan ini bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga pikiran, tidak bergantung pada orang lain. Nah, dengan mempergunakan tenaga dan pikirannya, siswa dapat merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-citanya, bahwa dia mampu secara mandiri, seperti itu. Yang terakhir ada nilai nasionalis. Sutomo adalah pahlawan bangsa yang memiliki sikap nasionalis dengan ikut serta aktif berpikir dan bertindak dalam mewujudkan Indonesia yang mulia. Merdeka yang mulia itu artinya merdeka dan bebas dari penjajah. Nah, untuk siswanya, siswa dapat menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Nah, itu merupakan relevansi kisah dari Dr. Sutomo yang dapat kita lihat dengan nilai 5 nilai utama karakter prioritas dari penguatan pendidikan karakter. Seperti itu. Nah, jadi dapat kita sadari bahwa pentingnya pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0 ini sangat perlu diperhatikan, sehingga kita dapat menghadapi perubahan yang akan terus terjadi ke depannya, seperti itu. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga kisah seorang Dr. Sutomo dapat kita teladani dengan memperkuat karakter kita dalam menghadapi perubahan dunia yang akan terus terjadi. Mengambil keputusan yang bijak dan kreatif itu sangat perlu adanya. Mari menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.